Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Syam'un atau dikenal dengan Samson. Kisah ini adalah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam literatur Islam, khususnya dalam tafsir, sejarah nabi-nabi, dan kisah umat terdahulu. Kisah-kisah ini seringkali digunakan untuk melengkapi detail yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadits. Namun para ulama memberikan peringatan agar berhati-hati dalam menerimanya. Sebagian dari Israiliyat dianggap sah jika sesuai dengan ajaran Islam, namun ditolak jika bertentangan dengan Al-Quran atau mencemarkan kehormatan para nabi. Banyak ulama seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah menyarankan agar Israiliyat hanya disampaikan untuk ibrah, pelajaran, bukan untuk dijadikan sumber hukum atau akidah. Oleh karena itu, meski menarik dan penuh warna, kisah-kisah Israiliyat harus disikapi dengan selektif dan kritis. Begini kisah tersebut. Pada zaman dahulu, di tengah kekacauan dunia yang diliputi kezaliman dan penjajahan, lahirlah seorang tokoh luar biasa dari keturunan Bani Israel. Seorang hamba Allah yang dikenal memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan dikisahkan mampu meruntuhkan bangunan raksasa dengan kedua tangannya. Dialah Syam'un al-Ghazi, sosok yang disebut dalam sejarah sebagai Ghasilul Asma, atau sang peroboh kegelapan. Tapi siapa sebenarnya Syam'un? Apakah ia benar-benar seorang nabi? Apa pandangan Islam tentang kisah heroiknya? Dan mengapa namanya tak pernah disebut langsung dalam Al-Quran, namun begitu hidup dalam literatur klasik para ulama? Mari kita telusuri jejak beliau dalam sebuah kisah panjang yang penuh ibrah dan hikmah. 1. Nasab dan latar belakang Syam'un al-Ghazi. Syam'un bin Dan bin Israel bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Syam'un al-Ghazi dikenal dalam tradisi Islam sebagai salah satu tokoh saleh dari kalangan Bani Israel. Beberapa riwayat menyebut bahwa ia hidup pasca Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa alaihi wassalam. Menurut sebagian sumber, ia berasal dari wilayah Palestina dan berasal dari keturunan suku Dan, salah satu dari 12 suku Bani Israel. Dalam tradisi Yahudi Kristen, ia dikenal dengan nama Samson, anak dari seorang wanita mandul yang kemudian diberi karunia anak oleh Allah karena nazar dan doanya. Dalam kitab Hakim-Hakim, Injil, diceritakan bahwa ibunya menerima wahyu agar tidak memotong rambut anaknya dan menjauhi segala yang najis, karena anak itu akan menjadi nazir Allah. Beberapa ulama tafsir seperti Al-Baghawi dan Ibnu Katsir, meski tidak menyebut nama Syam'un secara eksplisit, mengaitkan kisah ini dengan riwayat Bani Israel yang dianugerahi kekuatan luar biasa dalam perjuangan melawan penjajah. Syam'un dikenal sebagai seorang hamba Allah yang zuhud, penyendiri, dan tidak suka berbaur dengan kaum yang rusak akhlaknya. Ia menghabiskan hidupnya dalam ibadah dan perjuangan, menghadapi musuh-musuh Allah yang menindas Bani Israel. 2. Kekuatan yang dikaruniakan Allah. Syam'un diberi oleh Allah kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa ia bisa mengalahkan ribuan pasukan sendirian. Tangannya seperti besi, tenaganya bagaikan badai, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjatuhkannya selama rambutnya yang panjang tidak tersentuh pisau. Dalam kitab-kitab tafsir dan adab, ada kisah bahwa kekuatannya bukan sekadar kekuatan lahiriah, tapi juga keberanian dan iman yang kokoh. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Ia tidak menikah dengan wanita dari kalangan Bani Israel, tapi justru menikah dengan wanita dari kalangan musuh, sebagai bagian dari strategi dakwah dan infiltrasi untuk mengetahui kekuatan mereka. Namun dalam salah satu pernikahannya, Syam'un dikhianati. Seorang wanita, dalam riwayat disebut Delilah, diperalat oleh musuh-musuhnya untuk mengungkap rahasia kekuatannya. Setelah berulang kali membujuk, akhirnya Syam'un menceritakan bahwa kekuatan itu akan hilang jika rambutnya dipotong. 3. Pengkhianatan dan penangkapan. Ketika Syam'un tidur dengan tenang di pangkuan wanita itu, ia tidak menyangka bahwa pengkhianatan telah dirancang. Rambutnya dipotong, dan saat ia terbangun seluruh kekuatannya sirna. Ia pun ditangkap oleh musuh, kedua matanya dibutakan, dan ia dipermalukan sebagai tawanan dalam penjara. Namun yang tidak disadari oleh para penindas itu adalah bahwa Syam'un sedang bersujud dalam doanya yang paling tulus. Dalam tangis dan kepasrahannya, ia bermunajat kepada Allah. Ya Tuhanku, kembalikan kekuatanku untuk terakhir kalinya. Bukan untuk kemuliaan diriku, tapi untuk menegakkan keadilan dan membalas atas penindasan yang dilakukan terhadap hamba-hambamu yang lemah. 4. Doa yang dikabulkan dan akhir yang heroik. Pada suatu hari, para musuh membuat pesta besar. Mereka membawa Syam'un yang buta untuk dijadikan bahan tertawaan di tengah kuil agung tempat mereka menyembah berhala. Kuil itu dipenuhi ribuan orang.
Dalam kondisi lemah dan tertatih, Syamun meminta agar dibawa ke tiang utama bangunan agar ia bisa bersandar. Saat ia menyentuh tiang tersebut, ia kembali berdoa, dan Allah mengabulkan permohonannya. Kekuatan dahsyat itu kembali mengalir di tubuhnya, dan dengan teriakan takbir Syamun meruntuhkan tiang utama kuil, menyebabkan seluruh bangunan itu ambruk dan menghancurkan ribuan orang musuh di dalamnya, termasuk dirinya sendiri. Ia wafat sebagai syuhada. Sebagian ulama menyebut bahwa dalam peristiwa itu, lebih banyak musuh yang binasa dibandingkan seluruh peperangan sebelumnya yang ia hadapi. 5. Pandangan Islam terhadap Syamun. Lalu, apa pandangan Islam tentang Syamun? Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, para ulama Islam mengakui keberadaan Syamun sebagai salah satu hamba Allah yang saleh. Bahkan ada yang memasukkannya dalam kategori nabi atau mujahid ilahi. Dalam tafsir Al-Baghawi, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israel yang berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Para sahabat tercengang hingga turun ayat, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Surah Al-Qadar ayat 3, yang menjadi jawaban bahwa satu malam lebih baik dari perjuangan 1000 bulan itu. Ulama seperti Al-Qurtubi dan As-Suyuti memasukkan kisah Syamun sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa Syamun adalah sosok inspirasi Lailatul Qadar. Sebuah kehormatan luar biasa dalam pandangan Islam. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebut bahwa kisah Syamun al-Ghazi termasuk dalam riwayat Israiliyat yang diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa pelajaran keimanan serta perjuangan. 6. Ibrah dan pelajaran dari kisah Syamun. Dari kisah ini kita belajar banyak hal. 1. Kekuatan sejati berasal dari iman dan ketaatan kepada Allah, bukan dari otot atau senjata. 2. Pengkhianatan seringkali datang dari orang terdekat, maka waspada adalah bagian dari iman. 3. Doa yang tulus mampu menggetarkan langit. Bahkan dalam keadaan tertawan dan hina, doa Syamun dikabulkan. 4. Syahid bukan hanya yang mati di medan perang, tapi juga yang berkorban demi menegakkan kalimat Allah. 5. Kisah-kisah para nabi terdahulu harus dihidupkan kembali, bukan sekadar nostalgia, tetapi sebagai inspirasi generasi. Demikianlah kisah agung nabi atau wali Allah Syamun al-Ghazi, sang peroboh kuil kegelapan, yang hidup dalam penderitaan, namun wafat dalam kemuliaan. Namanya mungkin tak tertulis dalam mushaf, namun jejaknya tertulis dalam sejarah langit. Semoga kisah ini menambah iman kita, menyadarkan kita bahwa keberanian sejati adalah berdiri di sisi kebenaran, meski harus berhadapan dengan dunia yang gelap dan kejam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.